Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Berhektar-hektar tanaman padi di Rantau Panjang Ogan Ilir terendam banjir akibat luapan Sungai Ogan. Petani terancam gagal panen. Untuk keempat kalinya sebuah gereja di Palembang disatroni pencuri. Perangkat sistem suara dan sejumlah instrumen musik hilang. Seekor kera liar yang terluka karena terserempet mobil di Palembang diselamatkan 2 polisi lalu lintas. Musabakoh Tilawatil Quran dan Hadis atau MTQH tingkat Kota Palembang ke-30 kini tengah berlangsung hingga 22 Maret mendatang. Dari MTQH ini diharapkan muncul para qori dan qoriah yang kelak mewakili Palembang ke ajang serupa tingkat provinsi bahkan internasional. Musabakoh Tilawatil Quran dan Hadis atau MTQH tingkat Kota Palembang ke-30 tahun 2023 dibuka Wali Kota Harnojoyo di halaman rumah Dinas Wali Kota, Jalan Tasik, Palembang. Pembukaan MTQH diawali pawai para kafilah dari 18 kecamatan di Palembang. Jumlah pesertanya total 602 orang. MTQH digelar sejak 16 hingga 22 Maret mendatang di 4 lokasi, termasuk halaman rumah Dinas Wali Kota. Di tempat ini diperlombakan 11 cabang. Di Masjid Taqwa dilaksanakan 6 cabang lomba. Di Masjid Baitul Majid 3 cabang lomba dan di Hotel Suwarna Dwipa akan dilombakan 4 cabang. Kecamatan Gandus, salah satu peserta MTQH mengirimkan kafilah yang terdiri dari 60 orang dari pondok pesantren dan sekolah yang ada di Gandus. Camat Gandus, Jufriansah menargetkan kontingennya menjadi juara umum atau setidaknya masuk dalam 3 besar. Alhamdulillah malam ini kita telah melaksanakan pembukaan MTQ yang mana persiapan dari Kecamatan Gandus sebelum hari H ini kami telah menseleksi para kepala dari peserta Kecamatan Gandus yang kami ambil dari pondok pesantren dan sekolah di Kecamatan Gandus. Berapa kafilah yang diikutkan dari Gandus? Dari Gandus berjumlah 60 orang yang mengikuti seluruh lomba. Targetnya sendiri? Tentu target kami ingin juara umum, tapi minimal masuk 3 besar. Sementara itu Wali Kota Harnojoyo menyatakan harapannya MTQH ini memunculkan bibit baru qori dan qoriah yang kelak tampil mewakili Palembang dalam lomba serupa di tingkat nasional bahkan internasional. Hari ini kita membuka musabakoh Quran tingkat kecamatan Kota Palembang tadi kurang lebih ada 602 peserta yang tersebar di Kota Palembang. Semoga kita doakan acara ini dapat sukses lancar sehingga akan timbul nanti bibit-bibit membaca Al-Quran, qori, qoreha yang itu akan ke tingkat provinsi bahkan ke tingkat nasional maupun internasional. Kita dapat Juara pertama, kedua, dan ketiga pada masing-masing kategori lomba akan mendapatkan trofi tetap, piagam, dan uang pembinaan. Yanur Ikhram melaporkan dari Palembang. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Palembang menggelar sosialisasi zakat infak dan sodako atau ZIS. Basnas juga memberikan anugerah penghargaan atau award berupa UPZ Award Basnas Kota Palembang tahun 2023. Sosialisasi tentang zakat, infak, dan sedekah di sebuah hotel di Palembang selain dihadiri para pengurus Basnas Palembang juga dihadiri Wakil Wali Kota Fitrianti Agustinda. Fitrianti sekaligus menyerahkan trofi dan piagam penghargaan tahun 2023 kepada unit pelaksana zakat atau UPZ berkinerja terbaik di Palembang. Basnas Kota Palembang dalam perdananya menyelenggarakan Basnas Award. Kita ngasih penghargaan ini tentu punya maksud dan tujuan, yaitu memotivasi kawan-kawan yang bagian pengumpulan di dinas-dinas maupun di luar dinas, ada BUMD dan lain sebagainya. Semoga mereka tambah semangat.
Pemerintah Kota Palembang bersyukur Basnas Palembang dipercaya oleh banyak ASN dan masyarakat untuk menyalurkan zakat mereka kepada yang berhak. Ini ditandai banyaknya penyaluran bantuan yang dilakukan Basnas Palembang yang memang sangat berguna dan dibutuhkan masyarakat. Wakil Wali Kota Fitrianti Agustina menegaskan semangat ASN dan warga menyalurkan zakatnya melalui Basnas tidak hanya menunjukkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga tersebut. Yang lebih penting adalah umat Islam bisa menjalankan kewajiban membayar zakat dengan baik dan kelak mendapatkan pahala dan kebaikan berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti hampir setiap minggu beliau ini mengundang saya terus untuk meresmikan bedah rumah, zakat rumah, apalagi rehab rumah, baik itu pendidikan juga, kesehatan juga maupun sosial juga. Oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat umat muslim dimanapun berada, ayo jangan ragu-ragu lagi, bayarkan zakatnya kepada Basnas. Insya Allah Basnas cukup dalam arti sangat dipercaya untuk mengelola dana ini untuk membantu masyarakat, dan pemerintah tidak sanggup sendirian kalau tidak didampingi atau tidak dibantu oleh yang lain-lainnya, terutama juga Basnas. Pemenang Basnas Award 2023 di Palembang adalah OPZ pengumpul terbanyak, yakni OPZ PDAM Tirta Musi, OPZ teraktif, OPZ Kecamatan Alang-Alang Lebar, OPZ terfavorit, OPZ Dinas Perhubungan, OPZ terbaik, OPZ Dinas PUPR, dan OPZ Muzaki terbanyak, OPZ Dinas Lingkungan Hidup. Yanori Khrom melaporkan dari Palembang. Jelang datangnya bulan suci Ramadan, sejumlah pemakaman umum di Palembang ramai dikunjungi para peziarah. Para pedagang bunga tabur di sekitar pemakaman pun kecipratan rezeki. Di pemakaman umum Telaga Swidak Palembang, omset para pedagang bunga tabur melonjak bahkan hingga 100%. Tradisi nyekar atau ziarah kubur dilakukan masyarakat Palembang menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Mereka datang ke pemakaman untuk mendoakan mendiang keluarga atau kerabat, seperti di TPU Telaga Swidak, seberang Ulu 2, Palembang. Pemakaman ini setiap tahun jelang datangnya bulan suci Ramadan ramai dikunjungi para peziarah. Kunjungan peziarah ke pemakaman Telaga Swidak ini telah berlangsung sejak 1 pekan lalu. Mereka datang silih berganti bersama sanak keluarganya. Namun pada Ahad kemarin, kedatangan peziarah jauh lebih ramai dari hari-hari biasanya karena mereka memanfaatkan libur kerja maupun libur sekolah. Banyaknya peziarah mendatangkan berkah bagi penjual bunga tabur dan air di sepanjang pemakaman Telaga Swidak. Imbas positifnya, pendapatan mereka meningkat 2 kali lipat dibanding biasanya. Puasa, pas nak masuk puasa, lebaran puasa kan, lebaran Idul Fitri, apa itu, ya, haji. Banyak yang ziarah ya, kalau bulan puasa ini ya. Banyak orang ziarah kan. Sekitar berapa uang kira-kira ya? Rami kadang. Ada lah cak 200 uang. Lebih kan? Ya? Lebih rami. Rami ya. Terus kita jualan di sini jualan apa Mbak ini? Ya kembang, tabur, sampai botol untuk siraman. Oh, berapa ini siko ini? Kami jual 410. 410. Ya. Terus lembek itu di mana Mbak? Kami beli lagi. Oh, beli Ya, dengan beli dusun lagi. Ada orang dusun kan. Sini. Terus keuntungannya berapa kalau ini? Dikit Kak, untungnya. Berapa lah kira-kira? Kira-kira Mbak? Kira-kira ya 200 kalau jualan tu dapat 200. Berapa uang kira-kira yang beli nih? rami, lagi rami. Rami. Yo. Para pedagang bunga tabur bersyukur jumlah para peziarah kali ini jauh lebih banyak dibanding 2 tahun sebelumnya saat masa pandemi COVID-19. Diperkirakan tradisi ziarah kubur kali ini akan mencapai puncaknya 1 hari jelang bulan suci Ramadan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang. Informasi tadi mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.